ini, guys. Ya, jadi untuk itu kepada anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun, di Amerika, di Belanda, di Hong Kong, pengikut mempelai semuanya, dimanapun dari negara-negara manapun, kirim uang kalian ke rekening ini, Aditya Nugrahanto, langsung ke Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memberkati kalian, tanpa kalian sebut, tanpa kalian WhatsApp, tanpa kalian telegram, apa semua, karena Tuhan Yesus mengetahui hati kalian yang tulus, yang mengirim berkat-berkat kalian, di rekeningnya akan diberkati. Anak cucu kalian, pada masa kesukaran, kalian akan diluputkan. Pada masa antikris terjadi, martir, kalian akan diangkat, nyawa kalian lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, taruhlah 2 menit, udah selesai. Jadi, seperti itu ya, ada bantuan khusus dari Pangeran Ilahi jika kalian memiliki hati yang baik. Jadi katanya yang nerima donasinya itu langsung Tuhannya ya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, ada sebuah video yang ini sangat ngeri sekali saya lihat teman-temannya, karena ada seorang ibu-ibu yang mengaku sebagai seorang yang bagaimana ya, dihamili oleh Tuhan katanya teman-teman. Oh, ini sangat luar biasa sekali ya, kok bisa terjadi seperti ini. Nah, seperti apa yang ada di layar saya akan tampilkan, ini saya dapatkan dari sebuah channel YouTube, yaitu dari Dodi Sefriadi, dengan thumbnailnya di sini itu kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ngaku dihamili oleh Tuhannya, donasi untuk anak Tuhan. Oh, ini luar biasa sekali ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana yang dibahas di dalam video ini ya. Kita akan lihat bersama pada kesempatan siang hari ini ya. Sebentar ya, saya akan putarkan kepada kita semua nih. Tapi yang kali ini teman-teman, ini super aneh. Jadi ada seorang ibu-ibu yang katanya dihamili oleh Tuhannya sendiri. Wah, ini serius guys. Jadi ibu-ibu ini memang kelihatan layaknya orang hamil gitu ya. Tapi pengakuannya dia katanya dihamili oleh Tuhannya sendiri. Jadi anak yang dia kandung itu katanya ya dari Tuhannya gitu guys. Bahkan ibu-ibu ini juga mengaku sudah mengecek kandungannya ke dokter dan keluarlah hasil USG-nya itu. Di dalam gambar atau visual USG-nya itu katanya ada Tuhan Yesus gitu kata dia. Banyaklah ceritanya. Ini siapa Bapak Ibu? Coba perhatikan, Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhan Yesus kata dia. Oh, coba kita. Ini siapa Bapak Ibu? Coba perhatikan, Tuhan Yesus. Oh, kata dia itu Tuhannya dia ya gitu ya. Gambarnya ada di situ teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanehan demi keanehan kita jumpai ya dari kesaksian orang-orang yang di agama sebelah teman-temannya. Ada yang ngaku sholat tahajud terus ketemu Yesus. Kemudian saya malam itu ya semedi tahajud itu saya hening gitu ya. Di kamar saya itu ada seperti angin dari atas itu. Angin itu dari atas. Kemudian gak lama itu ada petir. Ada yang ngaku umroh, berangkat haji, terus ketemu Yesus lalu murtad. Tapi yang kali ini teman-teman ini super aneh. Jadi ada seorang ibu-ibu yang katanya dihamili oleh Tuhannya sendiri. Wah, ini serius guys. Jadi ibu-ibu ini memang kelihatan layaknya orang hamil gitu ya. Tapi pengakuannya dia katanya dihamili oleh Tuhannya sendiri. Jadi anak yang dia kandung itu katanya ya dari Tuhannya gitu guys. Bahkan ibu-ibu ini juga mengaku sudah mengecek kandungannya ke dokter dan keluarlah hasil USG-nya itu. Di dalam gambar atau visual USG-nya itu katanya ada Tuhan Yesus gitu kata dia. Banyaklah ceritanya. Ada katanya Yesus menggenggam bayinya, Yesus menggenggam dunia, pokoknya banyaklah ceritanya. Coba kita simak nih ya. Oke, sebelum kita lihat ini teman-teman ya, jadi ini juga jujur saya juga aneh ada seorang ibu-ibu yang berani bilang begitu ya. Apalagi tadi dicuplikan awal video itu, dia juga meminta agar ada orang-orang yang mau memberikan donasinya. Dan ini itu tadi katanya bahwa itu nanti langsung terkirim ke Yesus gitu ya, ke Tuhan. Waduh, ini sangat bahaya sekali. Ini sepertinya penghinaan ya. Menurut saya ini penghinaan. Tapi
kita kurang tahu apakah memang ini benar-benar seorang yang Kristen atau bagaimana. Yang jelas bahwa dia mengakunya seperti itu, teman-teman. Nah, sedikit saya juga mau luruskan soal apa yang tadi disampaikan oleh Dodi Sefriadi ini. Kalau misalnya mungkin ada yang murtad beberapa waktu yang lalu itu, saya pikir ini beda hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh ibu ini, teman-teman. Justru apa yang disampaikan oleh ibu ini yang mengaku dihamili oleh Tuhan ini malah sebuah hal yang cukup menghina kekristenan, karena dia mengatakan seperti itu ya, soal yang yang bertemu dengan Yesus gitu ketika tahajud itu ya beda ceritanya, dan memang banyak yang seperti itu, tapi hal yang ini beda sekali ya. Jadi kita jangan campur adukan dulu soal kesaksian-kesaksian para murtadin dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang ibu yang bagi saya sih aneh, teman-teman. Oke, kita akan lanjut saja dulu. Cerita dari ibu-ibu ini yang ngaku dihamili oleh Tuhannya sendiri. Hasil USG rumah sakit, karena desakan daripada dunia ini di USG lah mempelai, ini desakan rumah sakit. Kalau mempelai nggak perlu USG, mempelai percaya karena mempelai manusia roh. Nah, dia ngaku manusia roh katanya. Yang datang dari atas, tapi kalau manusia logika kan nggak percaya. Nah, ini hasilnya. Oke, Coba perhatikan hasil USG mempelai ini, rahim mempelai ini kosong dan bersih, tidak ada kanker, tidak ada kista, sudah tidak ada, bersih sekali ya Bapak Ibu. Ini hasilnya. Tetapi yang mempelai lihat di sini, nah ini ada seperti Tuhan Yesus pegang bola dunia. Nih gambar kedua, coba lihat. Coba perhatikan gambar-gambar yang mempelai kasih ke kita. Ini coba perhatikan, pakai mata roh. Pakai mata roh. Pakai mata roh katanya. Seperti apa tuh yang mata roh ya? Ini siapa Bapak Ibu? Ya. Coba perhatikan, Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhan Yesus kata dia. Oh, coba kita. Ini siapa Bapak Ibu? Coba perhatikan, Tuhan Yesus. Oh, kata dia itu Tuhannya dia ya gitu ya. Gambarnya ada di situ teman-teman ya. Tapi karena saya awam banget masalah visual USG kayak gini ya, saya nggak tahu ini apa gitu ya. Pasti kalau dokter paham nih apa maksudnya dari gambar-gambar ini. Mungkin ada dokter yang nonton video ini bisa menjelaskan ya ini gambar apa sebenarnya ya. Tapi dia klaim bahwa itu adalah, kata dia, Yesus, Tuhan dia gitu. Ini lagi pegang bola dunia. Oh, baik. Coba perhatikan. Ini USG kandungan mempelai ya. Dengan berbagai dari foto yang sangat jelas, beberapa foto. Ini mempelai Bapak periksa ini keluar di rumah sakit itu jam 2 subuh Bapak Ibu. Karena saking banyaknya pasien. Coba lihat. Nah, ini siapa ini? Tuhan Yesus ya. Oh. Lagi pegang bola dunia. Lagi pegang bayi di tangan Tuhan. Apa sih kalau Tuhan Yesus berfirman, ya dan amin terjadi, maka terjadilah. Apa kata manusia? Mau bantah-bantah? Oh, itu ini dalihnya nih. Dengerin baik-baik ya. Yesus berfirman, ya dan amin terjadi, maka terjadilah. Apa kata manusia? Mau bantah-bantah? Nah, biasanya memang orang-orang yang ngehalu ya, bawa-bawa nama agama, itu selalu berkata, kalau Tuhan berkehendak kita mau apa? Itu selalu ya dalihnya orang-orang yang menyebarkan halu ya. Kalau di Islam itu kan namanya kurofat ya. Perhatikan orang-orang yang nyebarin kurofat itu pasti dia mengatakan, loh kalau Allah berkehendak terus gimana? Astagfirullah. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian ya. Mau bantah-bantah apa yang Tuhan mau bikin? Mau apa kamu? Haleluya. Nah. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Kok bisa ada orang yang berani berkata seperti ini, seorang perempuan? Bagi saya sih ini bukan sebuah ajaran di dalam kekristenan. Justru dengan apa yang disampaikan oleh ibu ini benar-benar menantang firman Tuhan gitu ya. Ya, jadi dia juga mempelintir kitab suci agama Kristen. Jadi bagi saya bahwa kalau dia katakan ya kalau Tuhan berkehendak, ya siapa yang bisa bantah-bantah? Iya Bu ya, tapi masalahnya kan yang ibu sampaikan itu kan bukan sebuah hal yang mungkin untuk Tuhan itu bisa melakukannya ya. Bukan berarti karena Tuhan itu terbatas kuasanya, tetapi itu adalah sebuah hal yang aneh ya. Makanya kita ingat ketika ada Yesus dicobain di padang gurun ketika selesai puasa 40 hari 40 malam ya, di situ dikatakan oleh iblis, ya kalau Anda anak Allah, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apakah itu tidak bisa dilakukan oleh Yesus pada saat itu? Bisa. Tetapi karena itu adalah dari si iblis, ngapain dia harus dengerin itu? Nah, seperti yang Ibu katakan, ini benar-benar sebuah memperkosa bahasa gitu ya. Atau boleh saya katakan dia ini
mempelintir Alkitab ya, tidak sesuai dengan apa yang kita imani sebagai orang Kristen. Jadi buat Dodi Sefriadi ya, saya pikir ini bukanlah orang Kristen yang benar ya. Saya pikir dia adalah seorang yang hanya mencari donasi seperti yang Anda katakan, tetapi sekali lagi dia bukanlah seorang ya pengikut Kristus. Ini ya sesuai dengan penilaian saya dari apa yang Ibu ini sampaikan di dalam video ini, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi mendengarkannya ya. Ini coba perhatikan ya. Ini gambar Tuhan Yesus ini. Wow. Nah, terus foto USG yang ketiga. Banyak, ini ya. yang pertama. Ini kalian lihat gambar apa ini? Ada mata dua. Nih, foto yang pertama. Foto yang kedua beda juga. Diambil dari berbagai segi ini ya. Tuh gambar muka Tuhan Yesus tuh. Ada gambar muka Lagi loh. memegang sesuatu ya. Penjunan, lagi penjunan. Sang penjunan itu lagi membuat sesuatu yang baru deh. Nah, foto yang ketiga. Wow. Perhatikan baik. Apa yang ada di foto yang ketiga ini? Apa Coba itu? dibukakan mata roh kita, mata hati kita, apa yang dilihat Taruh di ya. foto yang ketiga ini. Itu di foto yang ketiga itu mempelai lihat seperti ular yang somati itu. Ular yang Ular sudah tua mati. yang terkapar yang somati, bisa? ular tua yang besar. Coba Ya, sekali lagi saya tidak paham ya masalah gambar-gambar visual USG kayak gini. Jadi saya nggak bisa menjelaskan teman-teman dari sisi medisnya karena saya bukan orang medis, saya bukan orang kedokteran ya. Ya, kita dengarkan aja nih apa yang dia bilang orang ini. coba perhatikan baik ya, perhatikan pakai mata roh. Jadi mata roh. ini, coba perhatikan ini wajah cewek cantik. Oke. Coba lihat cewek cantik. Lihat dari arah samping ini muka ular yang besar. Udah mati nih ularnya. Ini foto rahim Bapak Ibu ya. Terus kita pindah. Ya, itu tadi videonya. Ini kalau teman-teman cari video aslinya udah nggak ada, udah dihapus sama Ya. pemiliknya teman-teman. Mungkin malu atau Pantas bagaimana saya ya, hujatan. atau banyak yang menghujat langsung dihapus. Tapi kalau teman-teman cari dari channel-channel Muslim, teman-teman bisa menemukan ya. Seperti contohnya ini saya reaksi dari Rahasia Alif Channel gitu ya. Banyak Muslim-Muslim yang juga merespon ataupun mereaksi video-video ini. Saya penasaran sekali apa motif ibu-ibu ini mengaku dihamili oleh Tuhannya sendiri. Ini Betul. rada lucu teman-teman ya. Karena saya penasaran, saya coba berjam-jam mencari tahu apa motif ibu itu. Sampai akhirnya saya menemukan dugaan bahwa ibu-ibu itu kemungkinan dia ingin mendapatkan banyak donasi-donasi dari sesama umat mereka. Karena ada cuplikan video seperti ini, guys. Ya, jadi untuk itu kepada anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun, di Amerika, di Belanda, di Hong Kong, pengikut mempelai semuanya, dimanapun dari negara-negara manapun, kirim uang kalian ke rekening ini, Aditya Nugrahanto, langsung ke Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memberkati kalian, tanpa kalian sebut, tanpa kalian WhatsApp, tanpa kalian telegram apa semua, karena Tuhan Yesus mengetahui hati kalian yang tulus, yang mengirim berkat-berkat kalian, di rekeningnya akan diberkati anak cucu kalian. Pada masa kesukaran kalian akan diluputkan, pada masa antikris terjadi martir, kalian akan diangkat, nyawa kalian lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, taruhlah 2 menit udah selesai. Jadi seperti itu ya, ada bantuan khusus dari Pangeran Ilahi jika kalian memiliki hati yang baik. Jadi katanya yang nerima donasinya itu langsung Tuhannya ya. Entah maksud dia mungkin Tuhannya punya rekening juga atau bagaimana. Saya nggak paham itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ibu ini sama aja polanya seperti murtadin-murtadin palsu yang ngakunya sholat tahajud, ketemu Yesus, terus murtad gitu. Itu tujuannya sebenarnya biar dikasih donasi, persembahan kasih. Ya sama aja kayak Saifuddin Ibrahim ya, yang ngakunya dia adalah pembela kekristenan, padahal sebenarnya dia adalah tukang adu domba gitu ya, sampai lari ke luar negeri. Tujuannya apa dia itu ngaku-ngaku pembela kekristenan padahal bukan. Ya tujuannya untuk mendapatkan donasi-donasi. Di awal-awal Saifuddin itu kan banyak yang ngasih donasi sampai bergelimangan harta, tapi setelah banyak muslim-muslim yang membantah dan membongkar kebobrokannya Saifuddin Ibrahim, barulah mulai ditinggalkan oleh jamaat-jamaatnya, donasinya mulai kurang juga. Jadi secara tidak langsung kami yang muslim ini menyelamatkan juga non-muslim yang tertipu dengan murtadin-murtadin palsu yang minta donasi-donasi seperti itu. Sebenarnya
kami tuh nggak ada masalah dengan kafir zimmi, kafir yang baik, yang tidak memusuhi kita, yang tidak menyerang agama kita. Kita hidup berdampingan tuh nggak apa-apa, teman-teman. Lakum dinukum waliyadin. Yang kita serang itu, yang kita bantah itu adalah orang-orang kafir yang nyerang agama Islam. Kalau Islam nggak diserang, kita nggak akan nyerang juga. Saya juga mau disclaimer di sini bahwa berdonasi itu bukanlah perbuatan buruk. Yang terpenting tepat sasaran. Kalau Oke, jadi saya pikir ini tidak terlalu penting bagi saya teman-temannya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, yang pertama dulu bahwa apa yang disampaikan oleh seorang perempuan itu ini justru tidak sesuai dengan ajaran kami, kawan. Jadi jangan mengklaim bahwa ini juga dari sama dengan apa yang dikatakan oleh para murtadin. Ini beda sekali, ya. Kalau yang dikatakan oleh para murtadin itu adalah apa yang mereka alami ketika pertama sekali mengenal Tuhan, ketemu dengan Tuhan, dan itu bukan rekayasa. Banyak yang mengalami hal seperti itu, ya. Kalau pada akhirnya mereka mempunyai motivasi untuk mendapatkan donasi, ya itu udah tidak lagi dalam pembahasan gitu ya. Jadi itu terserah mereka. Itu untuk murtadin ya. Sedangkan apa yang disampaikan oleh perempuan ini jelas-jelas justru menghina kekristenan. Bahkan menghina Yesus itu sendiri yang adalah Tuhan. Jadi saya pikir saya juga sebagai hamba Tuhan di sini ya, hati-hati juga dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Saya lihat ini dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau dari mana teman-teman ya. Ini mirip-mirip sekali karena ada yang mengaku seperti itu ya, Tuhan sudah atau Yesus telah menjadi manusia dan dia menampakkan diri gitu ya, dia sebagai seorang perempuan. Nah ini jangan-jangan dari sana juga ini, saya nggak tahu ya, karena saya juga tidak terlalu mengenal soal gereja Tuhan yang Maha Kuasa, karena memang saya tidak terlalu ada niat untuk mengenalnya lebih lama atau lebih dalam, karena bagi saya ya jelas-jelas memang ada kesalahan di sana, dan saya nggak perlu tahu ya sedalam mana ya kesalahan yang didapatkan di sana. Jadi saya pikir justru seorang perempuan ini yang mengaku seperti itu ya, bagi saya dialah bukanlah seorang Kristen ya. Sekalipun dia mungkin beragama Kristen, tetapi yang saya mau sampaikan dia bukanlah seorang pengikut Kristus yang benar ya. Aneh aja, masa donasi dikirim langsung sampai ke Tuhan, ya kan nggak masuk akal. Dan itu juga kita nggak imani hal yang seperti itu, karena kita mau berikan donasi yaitu bukan langsung sampai ke Tuhan ya, tapi sekalipun kita hanya memberikannya kepada sesama kita manusia, sekalipun juga bukan seagama, yaitu memang dipergunakan oleh orang itu, dan Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan itu ya iman kami, bukan langsung nyampe ke Tuhan ya. Jadi ini sebuah video yang bagi saya aneh aja, dan untuk Dodi Sefriadi kita sama kawan ya, kita sama bahwa motivasi seorang perempuan ini adalah untuk mencari donasi, untuk mendapatkan donasi. Tapi saya mau sampaikan dengan kesaksian seperti ini, saya percaya tidak ada satupun ya anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus yang benar yang akan memberikan donasinya kepada perempuan yang satu ini. Percayalah, kalaupun ada yang mengirimkan berarti itu adalah anggota-anggotanya, artinya pengikut-pengikut dia saja, pengikut mempelai itu, bukan pengikut Kristus. Oke, jelas ya. Jadi sekian aja dulu untuk siang menjelang sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.